Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala وقال رضي الله عنه الزمان زمان أثقال وأشغال فينبغي للإنسان أن يخفف عن نفسه ولا يثقل عليها فيهلكها ولا يتكلف ما يشق عليه كالبعير المحمل إذا ثقل عليه يخفف عنه والمركب المشحون إذا احتاج إلى التخفيف يرمون ثقله في البحر خوفا عليه من التلف ولا يجوز أن يلقي نفسه في التهلكة ويغرقها لأنها لا يملكها بالتصرف فيها ومن رمى نفسه في البحر مختارا وإن كان يمكن أن يسبب الله تعالى له سببا ينجيه لكنه ملوم متعد بذلك فلا يجوز له لأن نفسه ليست له إنما هي لله تعالى فلا يجوز له إتلافها. Az-zaman zaman athqal wa ashghal. Zaman sekarang ini zaman yang sangat berat dan banyak kesibukan, repot dan berat. Fa yanbaghi al-insan an yukhaffif an nafsihi wa la yuthaqqil 'alayha fayuhlikuha. Maka sepatutnya manusia tadi itu yukhaffif an nafsihi, memperingan dari beban dirinya. Wa la yuthaqqil 'alayha, jangan memperberat. Zaman ini zaman berat, zaman sukar, zaman repot, jangan ditambahi repot, jangan ditambahi berat, ringankan. Fayuhlikuha, kalau kamu perberat, maka akan membuat celaka diri kamu. Wala yatakallaf ma yashuk alaih, dan jangan kamu tadi itu memaksakan diri dengan sesuatu yang merepotkan diri kamu. Ma yashuk alaih, ibaratnya begini, kal ba'iril muhammal idza thaqal alaih yukhaffif anhu, seperti onta yang dibawai beban, sapi kah, kuda kah, misalnya bawai beban, dia merasa berat, ya ringankan, diturunkan sebagian, yukhaffif minhu. Wal markab al mashhun idza ihtaja ila takhfif yarmun thiqalahu fil bahr, atau perahu markab al mashhun yang diisi dengan barang-barang berat sehingga membahayakan, maka ya isinya dikurangi, dibuang di laut, di tengah laut, jangan dipertahankan. Yarmunu thiqalahu fil bahr. Kenapa? Khaufan minat talaf. Mulai pertama si onta atau sapi tadi itu dikurangi, takut nanti celaka, nanti mati, nanti jatuh. Begitu juga perahu, nanti tenggelam. Begitulah juga kita ini yang mempunyai banyak beban, ya ringani, jangan kamu pikul semuanya, nanti kamu yang sakit nantinya. Wala yajuz an yulqi nafsahu fit tahlukah wa yughriquha, tidak boleh seseorang tadi itu melemparkan dirinya fit tahlukah, dalam perkara-perkara yang buat dia celaka. Enggak apa-apa sudah, biar anak bawa anak pertahankan ini beban di atas unta ini sampai perlu mati untanya, nggak boleh. Atau misalnya anak pertahankan barang-barang yang di atas perahu ini, daripada ngurangi barang lebih baik aku menceburkan diri, ya nggak boleh. Ini yulgi nafsahu ila tahlukah wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kamu tadi itu menceburkan, menyebabkan diri kamu tadi itu dalam celaka. Wa man rama nafsuhu fil bahri mukhtaran wa in kan yumkin an yusabbibu Allah ta'ala lahu dzalika yunji. Siapa orang misalnya rama nafsuhu ilal bahr, melemparkan dirinya ke laut tadi itu dengan sengaja, mukhtar, bukan karena terpaksa, walaupun dia ada kemungkinan yusabbibullah
sababan yunji, Allah akan membuat sebab keselamatannya dia. Mungkin ada orang yang mau menyelamatkan, atau ada ombak atau yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan. Ini kan spekulasi namanya itu ya. Ini namanya spekulasi. Lakinnahu malum muta'addin bidzalik fala juzu lahu. Ini tercela, perbuatan tercela. Ini sudah melanggar. Karena itu tidak diperbolehkan untuk mencelakakan diri. Apa permasalahannya? Li'anna nafsa laysa lah. Karena jiwa kamu itu bukan milik kamu. Innama hiya lillah, jiwa kamu adalah milik Allah. Kehidupan kamu itu bukan milik kamu, sehingga kamu itu gampang anak kepingin mati, anak kepingin hidup. Tidak ada. Itu adalah hak Allah untuk menghidupkan kamu atau mematikan kamu. Karena itu tidak diperkenankan manusia ikut campur dalam hal ini. Yang penting usahalah kamu sebagai manusia untuk yang terbaik dalam kehidupan di atas dunia ini, bukan mengakhiri hidup atau mengawali hidup. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu lahu itlafuha, karena itu bagi setiap orang tidak boleh mencelakakan diri. Jadi ini begini, Abu Haddad menyatakan zaman sekarang ini banyak masalah loh ya, banyak yang harus diurus, kemudian berat-berat, tantangannya berat-berat. Karena itu jangan memaksakan diri, ambil kemampuan kamu. Jangan memaksakan diri. Kalau kendaraan tadi itu terlalu beban, kalau itu mobil ya akhirnya bisa bisa patah nanti. Kalau itu berupa binatang bisa jatuh, bisa mati. Kalau itu perahu bisa tenggelam. Jangan kamu itu membawa beban yang terlalu berat, diri kamu nanti yang akhirnya yang jatuh nantinya. Diri kamu nanti yang akhirnya yang kalah nantinya, celaka, bisa sakit, bisa stroke, bisa mati. Enggak usah terlalu bawa beban berat. Caranya gimana? Kalau terlalu beban, kurangi. Kurangi. Nah, ketika sudah kurang, laksanakan itu semuanya. Kalau kamu tidak bisa 100%, 50% itu satu keberhasilan. Daripada tenggelam tidak dapat apa-apa nanti, daripada gagal di jalan nggak dapat apa-apa. Nah, karena itu kemampuan kamu itu adalah yang paling penting untuk diukur. Enggak boleh ya tetap saya akan bawa, sekalipun itu aku menyebabkan aku mati, celaka. Nah, itu enggak, itu spekulasi, enggak benar. Kan Allah akan menolong, ya boleh, memang begitu. Itu sama dengan seorang anak akan melempar diriku di laut, saya yakin Allah akan menyelamatkan saya. Tidak benar itu. Pikir baik-baik, itu tidak benar. Kenapa? Karena untuk mengakhiri hidup, untuk sakit, untuk sembuh, itu haknya Tuhan, bukan haknya kamu. Kamu ditugas hidup di atas dunia untuk cari, berbuatlah yang paling manfaat, berbuatlah yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berbuatlah yang terbagus, itu perbuatan. Bukan kamu mencelakakan diri kamu. Ini urusan agama pun tidak benar kalau orang itu telah memaksakan diri. Apalagi urusan dunia. Mikir itu, mikir ini, mikir itu, akhirnya kepor dia, nggak mampu pikirannya dia. Kurangi. Jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu diforsil. Kalau diforsil akan bisa membahayakan diri. Ya? Nah, itu termasuk ilqaun nafas fitah luka itu haram, itu sama dengan orang bunuh diri, menyakiti diri. Sekarang kamu misalnya tangan kamu jepit, ada di anak kuat, cetang misalnya, ya tidak benar, haram itu hukumnya, tidak boleh itu. Ya supaya dapat pahalanya sabar, ya tidak bisa kalau model begitu, itu cara begitu tidak dibenarkan oleh Islam. Kamu harus menjaga diri kamu jangan sampai sakit, kan begitu seharusnya. Begitulah juga kita ini ya, dalam urusan-urusan agama, apalagi dalam urusan-urusan duniawi. Pernah satu orang
Ini teman saya, dia sakit, perut sakit, sering tegang gitu, perutnya itu. Dibawa ke dokter sana, tidak sembuh, sini tidak sembuh, sampai akhirnya pergi ke Singapura itu periksa itu. Kata dokter, nggak ada penyakit ini. Ini nggak ada penyakit, cuma kamu tadi itu tidak stabil. Maksudnya gimana dok? Gini, orang itu membutuhkan energi dalam kehidupan ini. Energi itu dibagi. Nanti ada sekian persen untuk jantung, sekian persen untuk paru-paru, sekian persen untuk ginjal, sekian persen untuk perut, sekian persen untuk otak, untuk itu, untuk ini. Kalau kamu tadi itu sesuai dengan energi yang dibagi tadi itu kamu gunakan, stabil semuanya. Jantung kamu sehat, paru-paru kamu sehat, ginjal kamu sehat, semuanya sehat. Cuma permasalahannya kamu menforsil pikiran kamu, akal kamu. Kamu forsil sehingga kekurangan energi kan. Akhirnya mengambil energi yang di anggota tubuh yang lainnya. Yang paling parah yang diambil adalah energi perutnya kamu sekarang. Karena itu obatnya adalah diri kamu kurangi. Jangan kamu forsil pikiran kamu tadi itu sehingga tubuh kamu semuanya akan sehat. Sesuaikan dengan porsinya gitu. Ya, kalau bahasa sekarang atikul ladzi haqin haqqah gitu. Benar itu. Saya dulu pernah ya tegang gitu ya, konsultasi sama dokter, khawatir kita. Waktu itu ada dokter Arif yang ada di Bogor, dilihat sama dokter Arif. Ini duduk, Ustadz saya tidak mau ngajari kata dia, tapi saya ingin berbincang-bincang kata dia. Apa dokter? Ustadz ini tegang orangnya, terlalu tegang kata dia. Terus nih saya gambarkan dengan diri saya Ustadz ini. Ini setiap hari yang datang kepada saya orang yang bermasalah Ustadz. Orang sakit, ada yang sakitnya parah, ada setengah parah, ada yang ringan begitu. Saya menghadapi setiap hari puluhan orang begitu. Tapi saya tangani di tempat ini nih Ustadz. Enggak saya bawa kemana-mana. Lah kalau saya bawa kemana-mana, saya pikiri terus sakitnya orang tadi itu saya yang sakit. Lah kalau saya yang sakit saya tidak bisa ngobati pasien-pasien ini gitu. Begitu juga Ustadz, kalau ada masalah-masalah tangani ada di tempat Ustadz, jangan dibawa kemana-mana. Kalau dibawa kemana-mana Ustadznya sakit nggak bisa nangani nanti mereka. Nah, mulai saat itu sudah tak kurangi semuanya. Ya saya akan berusaha yang saya mampu. Ketika nggak mampu ya bukan urusan saya. Itu sudah takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala berarti. Ibarat orang mau ngecer gitu, ya tak ngecer sih sekarang bisa. Kalau ngejet saya ngecer tidak mungkin. Lah ada apa mau ngecer ngejet ini? Nah, ya benar sekali tadi itu ya. Jadi ini Habibullah Haddad ini termasuk beliau itu mengerti psikolog gitu ya. Bagaimana caranya untuk menghadapi orang. Jadi ini zaman repot, beban berat. Jangan kamu tadi itu tumpuk semuanya, kamu pikul semuanya, ya jangan kamu tinggal semuanya, semampu kamu, sekuat kamu. Ada yang tinggal semuanya, tidak mau beban, tinggal semuanya. Hatta keluarganya miskin dibiarkan, hatta keluarganya sakit misalnya dibiarkan, hatta anaknya sendiri dibiarkan misalnya. Ini bukan berarti orang tanggung jawab kalau begitu. Anak kepingin tidak beban, bukan tidak beban kamu, kotong berarti. Ibarat ada tempat tidak ada isinya ini, kotong berarti. Ya isi tapi jangan terlalu banyak-banyak, jangan terlalu beban. Yang sewajarnya lah. Kalau kamu tadi itu punya truk, ya jangan isinya satu batu bata. Ya itu kamu tidak adil namanya. Kalau kamu tadi itu punya kekayaan sekian, bagaimana tugasnya kamu? Ya harus lebih daripada orang nggak punya. Jangan nanti orang yang nggak punya bebannya besar, nanti kamu tadi itu yang seharusnya bisa membantu besar, kamu membantu kecil. Ini tidak stabil, karena itu stabilkan. Oh iya, saya tugasnya berarti harus lebih. Oh saya punya kekuatan lebih,
lebih banyak daripada si fulan, berarti kekuatan anak berarti harus lebih. Kalau ini ngangkatnya 1 timba, kalau anak ngangkatnya harus 10 timba. Lah kan enak. Jangan nanti yang bisa ngangkat 10 timba setengah timba diangkat, anak tidak mau beban. Ini namanya tidak tanggung jawab juga. Maksudnya ada di sini, kalau kamu tadi itu sudah maksimal, jangan ditambahi lagi. Nah, itu akan menjadi madharat nantinya. Tetapi bukan berarti tinggalkan semua beban dan kamu jangan terbebani sama sekali. Itu tidak benar. Itu tidak tanggung jawab. Itu namanya pengecut namanya kalau begitu. Nah, laksanakan tugas kamu terbaik dan dalam ukuran yang Allah berikan kepada kamu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصية لك يا ذا الفضل والأدب إن شئت أن تسكن السامي من الرتب وتدرك السبق والغايات تبلغها مهنأ وتنال القصد والأرب تقوى الإله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكرب إلزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام في القرب وأشعر القلب خوفا لا يفارقه من ربه معه مثل من الرغب وزين القلب بالإخلاص مجتهدا واعلم بأن الرياء يلقيك في العطب ونق جيبك من كل العيوب ولا تدخل مداخل أهل الفسق والرياب واحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب وكن وقورا خشوعا غير منهمك في اللهو والضحك والأفراح واللعب ونزه الصدر من غش ومن حسد وجانب الكبر يا مسكين والعجب وارض التواضع خلقا إنه خلق الأخيار فاقتد بهم تنجو من الوصب واحذر وإياك من قول الجهول أنا وأنت دوني في فضل وفي حسب وقد تأخر أقوام وما قصدوا نيل المكارم واستغنوا بك أنا أبي وخالف النفس واستشعر عداوتها وارفض هواها وما تختاره تصبي وإن دعتك إلى حظ بشهوتها فاشرح لها غب ما فيه من التعب وازهد بقلبك في الدار التي فتنات طوائفا فرأوها غاية الطلب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله مولانا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الأرواح أبيه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أهل البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان من دين. ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى بن عبد الله علوي معيد العالم خلق أسر مساد العظم البقي المقدم محمد بن علي بن ساداتنا النبي علوي الغيور جميع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدمة الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوسب السكران وابن علي وشهاب الدين قد بالملا عبد الله العدوس الأكبر وابنه أبو بكر علي بن المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صمر ما فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم آخر قد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد العزيز بن رشاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن عمر البر أحمد بن عمر بن محمد بن زين سميت عمر بن زين سميت أحمد عمر بن سميت محمد حسن بن صالح البحر عبد الله مسلم طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عمر علي بن عمر طه صافي عمر بن سكس أبو بكر بن عبد الله العطاس بن ملي علي بن محمد بن حسن الحبشي ثم كافة أولياء وسلم كانوا حالة رواحهم من مشارق العالم وغيرهم من حجيج الإسلام أبي حامد محمد بن حمد الغزالي ثم الحبيب جعفر بن سكس وسيد وزكاة وأصولهما وفرعهما ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن أرضغش المغفر وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأن الله يمن عليهم يتكرم عليهم يتكرم عليهم مثل ما أعطاهم. ثم الأرواح أخينا منذر بن فؤاد المسوى أن أرضغش المغفرة وأن الله يخلف في أولادهم الخلافة الحسنة ويكثر متوباتهم ويكفر عنهم ذنوبهم وسيئاتهم وأن الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعل قبره حفرة من حفر النار بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ويرزقنا وإياكم طول العمر مع كمال الصحة والعافية تامة الظاهر الباطن الحسية والنعمانية بالخير البرية وعلى هدي النية كل صالحة من سلفهم الآباء ومن والصالحون في مدينة الجاسة وإنهم وقصر قصرنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.